Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bukan tentang Microsoft Excel lagi ataupun Microsoft Word. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang education and economic for the future untuk my keluarga ya, teruntuk untuk keluarga kita tentunya ya, untuk keluarga teman-teman dan keluarga saya sendiri gitu ya. Dengan tujuan bermandiri untuk masa depan menuju keluarga yang bermutu. Oke, kita akan bahas tentang keluarga. Kalau kita bahas tentang keluarga, tentu teman-teman juga udah paham keluarga itu apa sih gitu, siapa aja sih yang ada gitu ya. Kalau kita bahas tentang keluarga berarti ada adik, kakak, orang tua gitu ya, terus nenek, terus kakek dan seterusnya gitu ya. Oke. Oke, ini profil saya, nama saya Muhammad Tumal, saya dari Bogor. Saya dari Bogor, tepatnya di Sukamakmur, dan saya adalah pemuda pelopor di bidang pendidikan. Pengalaman saya organisasi dan pelatihan cukup lumayan ya, bisa teman-teman disimak saja dari web pendidikan dari SD sampai dengan sekarang lagi berprogres untuk menuju kuliah atau enggak menuju sarjana. Oke, next kita bahas tentang keluarga. Kita bahas tentang keluarganya dulu nih ya, sebelum kita bahas tentang untuk menjadi keluarga bermutu itu harus seperti apa gitu ya. Oke, pertama di sini ada keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami atau kepala keluarga ya, kita tahu itu. Ya seperti tadi saya jelaskan, berarti ketika bahas tentang keluarga, keluarga itu ada keluarga kecil dan keluarga besar ya. Keluarga kecil itu berarti terdiri dari anak, ya, terus lagi ada orang tua seperti itu. Terus lagi kalau keluarga besar itu ada anak istri mungkin ya, terus lagi ada kakek, ada nenek, gitu ya. Terus lagi ada ada ponakan dan seterusnya dalam satu keluarga tersebut, gitu ya. Kita next saja. Nah, kita untuk bahas tentang keluarga bermutu. Ya. Tentu dengan keluarga bermutu itu yang paling utama kita ada kedepankan adalah pendidikan. Kenapa demikian? Karena kita lihat pendidikan adalah suatu tombak ukur ya untuk meraih kesuksesan. Kata orang itu kayak gini. Pendidikan itu sebagai jembatan masa depan. Ya, memang kita nggak tahu masa depan kita akan seperti apa. Namun pendidikan itu sebagai jembatannya, hanya jembatannya gitu ya. Artinya hanya perantara untuk mencapai kesuksesan tersebut gitu. Sehingga ada pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan dan atau penelitian. Kalau kita bisa lihat ya di sini ada foto ya pendidikan dan guru dengan murid ya sedang mengajar dan belajar tentunya. Nah di sini pendidikan itu tadi ada pelatihan dan penelitian dan pengajaran. Ya. Penelitian itu biasanya diterima oleh orang-orang yang yang berjenjang S1 gitu ya. Dia dia meneliti tentang suatu hal untuk dijadikan suatu skripsi gitu ya atau pelatihan ya. Pelatihan itu termasuk dia masuknya ke ranah pendidikan formal atau non formal ya. Pelatihan itu non formal. Salah satu contohnya pelatihan ya komputer, pelatihan desain gitu ya, pelatihan bahasa gitu ya, itu masuknya ke non formal ya. Pengajaran ya, tentunya pengajaran ini adanya di kelas dan di sekolah tentunya seperti itu. Tentunya dengan tujuan apa? Meningkatkan generasi ke generasi berikutnya gitu. Jadi misalnya generasi tahun ini gitu ya, guru kan ya kata orang tuh kan presiden aja bisa diganti gitu ya, dan ada masanya itu apa sih waktunya tua di masa tuanya dan akan tergantikan. Kita harus bisa menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang lain tentunya seperti itu. Pendidikan itu mempelajari tentang ilmu, berbagai pengetahuannya. Kalau kita bahas tentang SD aja, udah berapa banyak ilmu yang kita dapatkan ketika masa itu. Ya. Mungkin dari pelajaran matematika, bahasa Inggris, ya IPA, dan seterusnya. Itu termasuk ke pembelajaran pengetahuan gitu ya. Terus keterampilan ya, kalau kita bahas keterampilan, ya dulu-dulu kan ada namanya pelajaran SBK ya, SBK itu seni budaya dan keterampilan. Nah, di mana ketika belajar tentang di pelajaran itu kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat keterampilan baik dari
Ya biasanya dari apa namanya kertas karton gitu ya, plastik bekas dan terusnya gitu ya. Dan juga di sini ada secara otodidak juga ya, pembelajaran, edukasi, pendidikan ya. Pendidikan itu kan bisa juga secara otodidak ya, belajar mandiri ya, seperti itu. Kita nyari buku, kita belikan buku, kita belajar secara otodidak, nggak didampingin orang lain. Oke, next ya. Manfaat dan tujuan pendidikan. Untuk apa sih tujuannya gitu ya pendidikan itu? Dan prospek pendidikan itu apa sih gitu ya? Oke, kita bahas tentang pendidikan. Pengembangan potensi peserta didik yang agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis ya. Artinya demokratis itu memahami ilmu tentang ketatanegaraan. Bahwasanya negara kita adalah negara demokratis gitu ya, yang bersumber dari rakyat, segala kekuatan dari tangan rakyat gitu ya. Pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Tentu di pendidikan juga kita diajarkan tentang pendidikan ilmu pengetahuan dan ilmu agama, ilmu pengetahuan teknologi dan ilmu agama tentunya. Gitu ya. Menjadi manusia beriman, bertakwa, tujuan pendidikan itu kan ada juga nih, pendidikan di di sekolah umum ya, ada juga kan pelajaran agama gitu ya ketika masuk di ranah pendidikan. Terus lagi ada pendidikan khusus ya, dalam artian pendidikan ya seperti pendidikan sekolah agama gitu ya. Sekolah agama itu berarti dia mempelajari ilmu agama secara menyeluruh gitu ya. Dan tujuannya apa ya, untuk untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam artian ketika kita bertakwa berarti menjalankan perintahnya dan menjauhkan dari larangannya tentunya seperti itu. Dan di pembelajaran juga atau di pendidikan juga diajarkan tentang akhlak ya, akhlak mulia, akhlak yang baik gitu ya. Terus tentang kesehatan. Nah, dulu kan atau kita sendiri ketika sekolah pastinya ada senam gitu ya, pelajaran olahraga dan seterusnya ya. Tujuan dari pendidikan adalah berilmu. Tentu dalam pendidikan ya memang diajarkan berbagai ilmu ya, ilmu dunia dan ilmu akhirat tentunya gitu ya. Cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara kayak yang demokratis tadi udah dijelaskan tentang demokratis. Cakap ya. Cakap di sini adalah aktif, dia bisa gitu ya. Dia proaktif gitu ya. Cakap itu bisa mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Kreatif adalah suatu kegiatan yang mengharuskan peserta didik itu membuat sesuatu karya kreatif gitu ya. Dan nantinya dari pendidikan itu kan dijadikan bahan untuk bekerja. Diambil dari soft skill-nya. Orang ini kreatif gitu ya. Dia akan bisa menjadi seseorang yang bekerja di bagian kreativitas tersebut. Contohnya apa? Di desain gitu ya, desain bangunan, desain kendaraan dan seterusnya. Sekarang adanya prospek pendidikan. Memang banyak sekali orang-orang yang berspekulasi, berpendapat bahwasannya pendidikan itu tidak penting ya. Siapa waktu itu ya? Karena kenapa demikian? Ya mungkin mereka sudah merasakan bahwasanya pendidikan itu tidak penting gitu ya. Kenapa? Karena mereka nggak merasa bahwasanya dari pendidikan itu ada hasilnya gitu ya. Dan memang di pendidikan itu tidak diajarkan untuk menjadi orang yang sukses gitu. Tapi hanya diajarkan menjadi hanya diajarkan menjadi seseorang yang hanya diajarkan untuk menjadi seseorang yang memahami apa ilmu-ilmu yang akan mereka kerjakan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke. Perspektif tentang prospek pendidikan. Kita pendidikan, kata seseorang itu pendidikan jembatan masa depan. Kalau nggak ada jembatannya, gimana masa depan kitanya? Kalau nggak ada jalannya, gimana? Gitu ya. Kalau kita lihat dari sekarang ini, bahwasanya ngelamar kerja aja memang
kita harus di persyaratan itu dengan adanya persyaratan ijazah minimal S1 dan seterusnya itu itu menjadi jembatan masa depan gitu ya. Karena kita juga perusahaan juga ingin mencari orang-orang yang memiliki education itu pendidikan, ya, memiliki ilmu, memiliki wawasan dan seterusnya. Gitu. Kita ambil salah satu contoh ya, ketika kita menjadi bupati, gubernur atau bahkan presiden gitu ya, atau menteri lah ya. Nah, kita kalau nggak ada pendidikan gimana gitu ya. Dan dulu aja ketika memang di dalam aturan persyaratan bekerja untuk melamar menjadi suatu pegawai ya tentu ya di Indonesia ini memerlukan ijazah seperti itu. Nah, sampai sini mungkin teman-teman juga udah paham ya. Pendidikan itu memang penting sekali menurut saya gitu ya. Kalau kita nggak memiliki ilmu gitu ya, nggak memiliki pendidikan, ketika kita ambil salah satu contoh di iklan waktu itu, dia masuk ke mall ya, di sana ada tulisan oven gitu ya, dia pikir oven itu dia pikir oven itu adalah tempat masak atau tempat untuk mengeringkan atau memanaskan memanaskan kue gitu ya, oven gitu ya. Dia sampai ketakutan, itu open lah. Kalau saya masuk ke sana, tentu saya akan kering gitu ya. Dan saya akan matang gitu ya, hitam dan seterusnya. Ya itu, karena ada ilmu ya, itu bahasa Inggris yang artinya apa gitu. Kalau nggak paham yang seperti itu. Bisa di jalan, untuk menunjukkan arah, dia biasanya bahasa Inggris. Kalau nggak tahu ilmunya seperti apa. Nah itu dia. Education itu, pendidikan itu bisa dikatakan penting gitu ya. Dan yang nggak penting menurut orang-orang yang nggak penting itu berarti mereka berarti mereka tidak mendapatkan manfaat dari pendidikan itu gitu. Sehingga dia berspekulasi, berargumentasi bahwasanya pendidikan itu tidak penting. Kita next ya. Nah, sebenarnya pendidikan itu ada dua. Pendidikan formal. Pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diwajibkan oleh negara. Pada tahun 2000 berapa waktu itu, pemerintah itu sudah mewajibkan bahwasanya sekolah itu wajib 9 tahun. Dan sekarang, ya tahun 2022 ya, pemerintah mewajibkan belajar 13 tahun dari tingkat tahun, SD, SMP, dan SMA gitu. Untuk kuliahnya ya tidak diwajibkan mungkin ya, karena memang hanya 13 tahun. Pendidikan formal ya, pendidikan formal. Pendidikan formal itu mulai dari tingkat tahun tadi ya, atau TK gitu ya, sampai dengan SMA. S1, D3 atau kuliah itu termasuk pendidikan formal. Itu pemerintah mewajibkan belajar itu hanya 13 tahun sampai SMA gitu ya. Kalau bisa sih pemerintah mewajibkan peserta atau masyarakat itu berpendidikan sampai setinggi-tingginya ya, maksimal sampai kuliah gitu ya. Dengan biaya artinya gratis seperti itu. Itu akan mempermudah atau memperkembangkan, memajukan suatu pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Apalagi ketika memang di daerah jauh, ya daerah pelosok, pedesaan, di mana jauh kemana-mana, dan pendidikan pun bisa dikatakan kurang gitu. Cuman ada beberapa pendidikan yang dalam artian beberapa tempat atau sekolah yang menjadi daya tampung untuk masyarakat untuk sekolah di sekolah tersebut gitu, karena minimnya suatu lembaga pendidikan. Contoh di daerah saya sendiri, pendidikan itu bisa dikatakan kurang ya, sedikit. SMA itu cuma ada beberapa, dan dalam satu desa di desa ini gitu ya, desa saya itu kurang lebih paling luas di antara desa-desa lain sekecamatan, tapi tidak ada pendidikan SMA di sini. Sehingga orang-orang masyarakat itu, karena kita lihat dari ekonominya gitu ya, masyarakat itu ekonomi bisa dikatakan ekonominya bisa dikatakan ekonomi low gitu, sehingga kita harus bisa memberdayakan, memberikan fasilitas kepada masyarakat tersebut. Bahkan harusnya pemerintah memiliki prinsip bahwasanya satu desa itu satu sekolah, gitu. Satu desa itu satu sekolah SMA, gitu, ada setiap desa. Itu akan memberikan kemudahan untuk kita belajar.
Dan di sini ada pendidikan non formal. Oke, pendidikan non formal ini biasanya daerah-daerah yang udah maju dan berkembang gitu ya. Tapi kalau daerah-daerah pelosok, desaan itu tidak ada, bahkan minim gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini pelatihan ini biasanya berbayar, bukan gratis dari pemerintah, seperti itu. Tentu ya, ketika kita ingin mendapatkan pendidikan, pelatihan ya, tentunya kita harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Sementara kita di daerah pedesaan kan dengan income atau dengan ekonomi yang bisa dikatakan masih kurang gitu ya. Bahkan budaya pemikiran masyarakat di pedesaan itu daripada lo sekolah mending lo bekerja gitu ya. Masih ada seperti itu. Bahkan dulu ada yang berkata seperti ini, ngapain sekolah, presiden aja masih ada dan seterusnya. Itu akan menghambat suatu pola pikir atau biologis dari si anak tersebut. Nah, dalam artian nggak ada dukungan dari orang tuanya. Seperti itu. Pendidikan non formal. Kita bahas tentang pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang di luar dari kegiatan-kegiatan sekolah gitu ya. Contohnya apa? PKBM, pelatihan gitu ya, kursus, sertifikasi. PKBM itu apa sih? PKBM itu kegiatan belajar masyarakat, program pendidikan kegiatan belajar masyarakat atau program kegiatan belajar masyarakat, di mana kegiatan-kegiatan ini bisa dikatakan sekolah paket ya, paket A, B, C gitu ya. Paket A itu setara dengan SD, paket B itu setara dengan SMP, paket C itu setara dengan SMA nih, contoh seperti itu. Dan di sini bisa termasuk pendidikan non formal ya. Kenapa? Dulu itu ini bisa masuk non formal atau informal ya. Bisa non formal, bisa informal juga. Tapi kebanyakan orang-orang yang bekerja itu dia masuk di PKBM ketika zaman dulu gitu ya. Ataupun ketika dia mondok ya dia ikut sekolah PKBM. Terus pelatihan. Kita bayangkan daerah kita itu kota atau daerah kita itu pedesaan. Tapi yang berbeda dengan di kota dengan di desa, gitu ya. Di desa itu lebih minim dari kegiatan-kegiatan pelatihan. Kenapa? Gitu ya. Tadi mulai dari perputaran ekonomi yang rendah sehingga orang-orang yang ingin membuat suatu lembaga khusus bisa dikatakan nggak ada gitu ya. Atau tempat pelatihan gitu ya, untuk kursus sama saja, atau sertifikasi semuanya. Kenapa gitu ya? Terus lagi dari segi pendidikan, daerah pedesaan itu bisa dikatakan pendidikannya masih rendah gitu ya. Tadi mulai dari fasilitas yang nggak ada gitu ya, tempat-tempat pendidikan atau pelatihan atau kursus atau sertifikasi itu nggak ada. Ada juga jauh ya di kota dan seterusnya. Kita ketika kita mau pelatihan, kita harus datang dulu ke kota. Berapa lama, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Itu adalah peran pemerintah yang harusnya diperbaiki untuk fasilitas-fasilitas tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau bisa sih seperti Visi Jokowi ya, artinya sama rata keseluruhan. Tapi jangan hanya memikirkan tentang bangunan, tapi memikirkan tentang pendidikannya juga seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke. Nah, ini nggak kelihatan. Mana ya tadi itu ya? Itu ekonomi ya. Oke lah, kita bahas tentang ini ya, cuman nggak kelihatan ya. Kita bahas tentang keluarga ya ini. Kayak keluarga, rumah tangga, dan nomor satunya. Oke lah kita bahas. Ini sebenarnya ini kerana ekonomi ya. Saya garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ya karena ketika memang nggak ada ekonomi dalam suatu lembaga, suatu rumah tangga itu adalah organisasi ya tadi keluarga itu adalah organisasi, di mana organisasi itu harus mencakup tiga hal penting ini. Pertama adanya pendidikan, kedua adanya ekonomi, ketiga adanya kesehatan. Kita harus menjamin keluarga kita terbebas dari hal-hal itu. Gitu. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Kita bahas tentang ekonomi sini. Ekonomi adalah usaha bagian dari ikhtiar manusia dengan tujuan untuk kehidupan. Nah, tentunya ketika kita memiliki ekonomi, ya ketika kita mau memiliki ekonomi, tentunya kita harus bekerja. Ekonomi itu adalah income atau pemasukan ya, uang gitu bisa dikatakan seperti itu. Yang ekonomi ini bisa menjadikan
kita untuk bisa sekolah gitu. Tanpa ekonomi ya mungkin sekolah juga akan terdampak, artinya nggak bisa seperti itu. Karena memang kuliah itu berbayar gitu. Ada juga sih yang gratis, cuman kan biaya hidup dan seterusnya gitu. Itu ditanggung oleh keluarga, artinya ekonomi. Tanggung oleh ekonomi. Ekonomi tadi usaha adalah bagian dari ikhtiar manusia. Bagian dari ikhtiar manusia. Ya itu. Kita berikhtiar nih ngapain nih? Bekerja gitu ya. Ada yang jualan, ada yang apa namanya, ada yang bisnis gitu ya. Itu bagian dari ikhtiar kita. Dengan tujuannya untuk apa? Untuk kehidupan, untuk menghidupi diri kita, keluarga dan keluarga. Oke. Next ya. Kalau kita bahas tadi tentang ekonomi, berarti kita akan membahas tentang usahanya. Karena apa tadi itu ada apa aja tadi? Ada yang usaha gitu ya, ada yang menjadi pekerja gitu ya, ada yang menjadi pembisnis dan seterusnya. Gitu ya. Sekarang ketika kita bahas tentang ekonomi, berarti kita akan membahas tentang usaha. Jenis usaha yang ada di sini adalah usaha kecil menengah. Di sini jenis usaha itu ada beberapa ya. Pertama usaha kecil menengah dan usaha besar gitu. Usaha kecil menengah itu biasanya ya yang di pinggir-pinggir jalan gitu ya, pedagang gitu ya, usahanya yang dikatakan masih kecil gitu ya, yang apa pendapatan per kapitanya tidak jauh dari UMR gitu ya, seperti itu. Pedagang dengan skala kecil, contoh pedagang bakso, pinggir jalan, pedagang rumahan, ya. Itu termasuk usaha kecil atau usaha menengah, kecil menengah gitu ya. Dengan tujuannya apa tadi ya, untuk menghidupi kehidupan gitu ya. Ya, tentunya tadi untuk mencari nafkah lah, bahasa apa namanya, bahasa kitanya gitu ya. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Gitu, yang meliputi usaha nasional, milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, usaha besar ini adalah usaha yang biasanya pendapatannya itu lebih besar dari usaha menengah gitu ya. Contohnya berarti 1 bulan ini pemasukan usaha PT Astra misalnya 50 miliar misal sehari itu gitu. Itu bisa. Terus tukang bakso sehari itu cuma pendapatannya 500.000 gitu ya. Nah, itu usaha besar. Tapi ini ketika saya nih usaha dalam artian usaha kecil gitu, tapi pemasukannya udah sampai 1 triliun dalam sehari. Wah, itu harusnya udah menjadi usaha besar gitu ya. Tinggal di up menjadi PT gitu. Next ya. Oke, di sini terakhir nih kayaknya. Oke, gambaran usaha masih panjang sih sebenarnya. Ini gambaran usahanya ya. Kita lihat di sini ada di sektor pertanian ya, usaha-usaha pertanian gitu ya. Ada yang apa namanya nanam cabai gitu ya, nanam sayur-sayuran kampung, nanam brokoli dan seterusnya ya. Dan biasanya nanti dia akan jual ke pasar atau jual ke masyarakat seperti itu. Terus lagi ada bengkel di situ atau usaha yang membutuhkan skill keahlian. Terus lagi di sini ada usaha makanan ya, bakso gitu ya. Baksonya gede-gede nih, banyak banget piring, itu banyak banget pengunjungnya juga. Oke, di sini ada pasar ya. Oke, next ya, kita ya. Nah, di sini ada manajemen keluarga picture. Nah, ini saya buat sendiri untuk manajemen keluarga picture ini. Di sini ada manajemen adalah ilmu yang pelajari, merencanakan, tindakan, evaluasi, dan controlling ya. Berikut penanggung jawab keluarga picture. Penanggung jawab keluarga picture ini nanti diisi oleh teman-teman sekalian ya, yang menjadi penanggung jawab untuk keluarganya siapa sih gitu ya, untuk ngawasinya siapa sih, berarti kalau penanggung jawab berarti dia hanya mendapatkan laporan dari pengawas gitu ya. Misalnya bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, kita harus harus bisa menjadikan keluarga kita itu memiliki pendidikan semuanya gitu ya, artian minimal S1 lah gitu atau SMA gitu ya, semuanya. Tapi bidang ekonominya ya minimal keluarga kita itu memiliki perekonomian yang stabil yang didapatkan dari keluarga itu sendiri ya. Kalau orang lain itu buat koperasi perorangan, tapi kalau kita bisa juga bikin usaha untuk keluarga gitu ya. Artinya ada yang jualan A, B, C, D, seterusnya gitu. Bidang kesehatan, nah ini mungkin bidang asuransi ya. Kita juga udah mengenal BPJS dan seterusnya gitu ya. Mungkin ketika keluarga itu pasti
penyakit itu pasti ada gitu ya. Namanya ujian ya, bisa sakit, batuk termasuk sakit juga. Nah itu harus ada yang menaungi gitu, menanganinya gitu ya. Jadi dalam satu keluarga itu dia harus ada yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pendidikannya gitu ya. Dalam artian bagaimana keluarga itu memiliki ekonomi yang bagus, banyak gitu ya, yang minimal standar lah gitu. Pendidikannya juga minimal S1 semua, bidang kesehatannya minimal mereka mengikuti kegiatan-kegiatan atau apa namanya mengikuti asuransi gitu, atau enggak ketika ada yang sakit seseorang itu yang bertanggung jawab gitu ya nantinya. Sebelum kita masuk ke tanggung jawabnya sih ya. Inilah bagiannya seperti itu ya. Oke, di sini ada manajemen adalah ilmu yang mempelajari perencanaan, tindakan, evaluasi, dan controlling. Nah, kita di sini ada penanggung jawab, tentunya menanggung jawabi semua dari tiga bidang ini, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pendidikan. Tapi yang bidang kesehatan juga harus proaktif gitu ya, bidang ekonomi tentu gitu, bidang pendidikan apalagi gitu ya. Oke, di sini penanggung jawab buat perencanaan, mencatat uang kas dan seterusnya gitu ya. Harus ada uang kas juga dalam satu keluarga teacher ini gitu ya. Nah, itu teman-teman semuanya, itu aja sebenarnya dari saya tentang keluarga teacher. Semoga keluarga-keluarga kita bisa menjadi keluarga yang bermutu, menjadi bersinergi, berkolaborasi, dan tidak adanya hierarki ya, dalam artian tidak adanya apa namanya penjajahan di dalam satu keluarga. Oke, itu aja. Terima kasih. Demikian kita akhiri dan tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.